Nah, lantas konsep atau penyiaran di sebuah media itu kan bermacam-macam begitu Pak. Ada yang ada konteks wartawan, ada konteks host, ataupun kalau televisi dan radio itu kan juga ada penyiar dan ada presenter Iya. begitu. Program yang dihadirkan di studio dan juga media atau pemberitaan melalui wartawan sendiri. Ini seperti apa kalau ini bisa bisa menyeimbangkan tentang independensi media tersebut untuk tidak memihak dari salah satu pasangan calon. Hmm. Ya, diharapkan memang nantinya. Makanya kan tadi saya sampaikan di awal Ya. bahwa tahapan kampanye. Jadi sejak tanggal 22 November hingga 5 Desember itu yang selama 14 hari itu bahwa pasangan calon itu boleh dihadirkan, dijadikan dialog, kemudian diwawancara khusus. Ada waktu 14 hari itu. Cuman diminta di situ bahwa sama. Tapi kalau pemberitaan sejak sekarang itu boleh. Kalau berita yang diatur adalah misalkan kan di Undang-Undang 10 2016 itu kalau misalnya iklan spot ya, iklan spot itu kalau pasangan calon, kalau di televisi 30 detik kali 10. Iya. Pasangan calon juga harus sama. Kemudian juga kalau di radio itu 60 detik maksimal, 60 second itu kali 10 juga setiap pasangan calon. Itu hanya berlaku ketika 22 November hingga 5 Desember. Nah, frekuensi Oke. berita, kalau frekuensi berita sejak sekarang, makanya saya bilang bahwa independensi itu penting. Misalkan kalau kita setiap hari mengeluarkan calon A terus, ya ini sudah independensinya dipertanyakan gitu loh. Padahal juga Iya. terutama nanti setelah penetapan, ini kan pendaftaran nanti tanggal 4 sampai 6 September. 4 sampai 6, Iya. 3 hari itu adalah pendaftaran pasangan calon. Kemudian setelah penetapan sekitar tanggal 25 akhir September itu, 26 masuk musim kampanye. Nah, Oke. 26 musim kampanye, misalkan ada 2, ada 3, ada 4. Nah, sejak saat itu, independensi media akan diuji. Dia mengarah kemana terus setiap hari. Jadi, misalkan ada yang mengatakan, ya wis tergantung sing bayar, Cak. Lah ya enggak boleh begitu. Jadi, tetap aturannya bahwa kita memberikan kesempatan yang sama. Jadi, kesempatan memang enggak harus sama persis kayak kita membelah tahu gitu ya, jadi 4, jadi 3 ya Iya. enggak lah. Makanya saya katakan bahwa kita juga punya nilai-nilai berita standar itu. Kalau memang beritanya tidak menarik ya mungkin kecil. Tapi kalau beritanya luar biasa ya juga diketahui masyarakat bahwa Oke. independensi itu tidak harus sama perhatiannya, tetap bahwa mana yang luar biasa ya diberitakan luar biasa. Oke, nah Pak Mahmud, ini terkait dengan kalau sejauh ini wartawan ataupun host ya dalam ataupun misalkan pimpinan redaksi ya dalam Hmm. konteks ini adalah pelaksana lapangan dari Hmm. sebuah media. Ini sudah menerapkan atau memposisikan independensinya begitu ya. Nah, tapi bagaimana jika kita melihat ada pemilik sendiri dari sebuah media tersebut yang terlibat politik? Nah, bagaimana peran tim dari yang pelaksana di lapangan ini dari sebuah media itu untuk berperan sebetulnya? Ya, sejak 2018 Dewan Pers itu sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa edaran. Jadi 2018 itu ketika Pilkada tahun 2015, 18, kemudian Pileg 2019 kemarin sama Pilpres, itu ada beberapa edaran dari Dewan Pers yang intinya pertama bahwa wartawan yang ikut terlibat politik praktis, baik ketika itu sebagai calon, tim kampanye yang tertulis, itu wajib untuk cuti. Jadi dia namanya harus dicopot dulu dari box pers. Nah ini kemudian mereka yang kita di PWI, mereka yang jadi pengurus PWI tidak kita cutikan ketika pileg kemarin. Mereka yang jadi caleg boleh, itu hak politik orang tidak boleh dibatasi. Cuman ke posisinya sebagai pengurus PWI
Itu dilepas sementara, cuti sementara sampai dia kalau tidak jadi ya balik. Tapi kalau jadi ya sudah berhenti sebagai pengurus, tidak boleh kan anggota DPR jadi pengurus. Nah, Dewan Pers juga mengamalkan gitu bagi setiap orang yang sudah menjadi, sekarang kalau pilkada menjadi pasangan calon, menjadi tim sukses, menjadi bupati, wakil bupati, calon wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur, itu mereka harus wajib posisinya cuti dari media. Nah, kemudian juga ada bahwa di 2018 saya belum melihat yang di 2020. Saya cari tadi belum ketemu. Kalau di 2018 itu jelas bahwa pemilik media tidak boleh menekan, pemilik tidak boleh menekan dari kawan-kawan di lapangan untuk mengikuti kemauan politiknya. Boleh, bahkan Dewan Pers saat itu di 2018, di Pilkada 2018, itu memberikan kesempatan pada media yang ditekan untuk mengikuti politik tertentu, itu boleh lapor ke Dewan Pers. Ancamannya Dewan Pers cukup jelas ketika itu bahwa pimpinan pemilik media yang menekan untuk mengikuti politik tertentu pada wartawannya di lapangan, reporter di lapangan, itu bisa diancam dicabut sertifikasi medianya. Jadi verifikasi medianya itu Dewan Pers saat itu. Di 2020 ini saya belum ketemu apakah tetap itu berlaku, karena itu yang kemarin di 2018 saya juga sempat mengikuti itu ada surat edaran itu sudah berlangsung untuk. Memang pelaksanaannya kemudian ada silang sengkaro, carut marut, tidak fix dan lain sebagainya, pasti terjadi lah. Namanya juga peraturan. Tapi bahwa semangat untuk mengatasi independensi dari Dewan Pers itu juga terus dilakukan. Bahwa memang tidak akan bisa langsung membalik telapak tangan 100%, tidak mungkin. Oke, baik. Ya, malam ini kita mau sapa dulu ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Aan Ainur, sahabat. Ada juga tadi yang sudah bergabung. Wah, siapa lagi nih ya? Belum bisa pantau dulu juga. Oke, ini tadi juga ada pertanyaan yang masuk ya dari Mas Trio. Bagaimana tentang regulasi sendiri? Tadi sudah dijelaskan ya Pak Mahmud ya di awal ya, ya. terkait regulasi dari PWI ya. Regulasi, oke, sudah terjawab ya, tadi dari pers ya, dari undang-undang pers. Ya, dari undang-undang pers. Oke, Pak Mahmud. Nah ini kalau kita ngomongin tentang khusus Kota Surabaya ya, kita lebih fokus nih sekarang ke Kota Surabaya. Kalau khusus Kota Surabaya, kemungkinan nih Cawali dan pasangannya ini kan riskan ya untuk terus fungsi media ini kan sebagai penyejuk. Bagaimana terkait dengan hal ini? Iya, jadi di Surabaya ini kan memang tahun ini agak berbeda ya. Jadi karena dari 10 partai yang punya kursi di DPRD Surabaya itu kan 8 sudah declare. Ada 31 kursi itu kan sudah deklarasi akan mendukung Pak MA. Sudah mendukung Pak MA, cuma belum ada wakilnya karena kan baru deklarasi untuk mendukung calon wali kotanya. Sementara kan sisanya PDIP 15 kursi dan juga PSI 4 kursi, 19 ini yang belum deklarasi. Nah, memang yang ditunggu-tunggu ini ya PDIP. Jadi PDIP ini yang ditunggu-tunggu karena apa? Karena ini kan pilwali keempat. Nah, sementara pilwali pertama, kedua, ketiga, PDIP ini selalu juara, selalu menang. Nah, kenapa yang keempat ini kemudian agak lambat gitu loh? Masyarakat menunggu loh kok agak lambat ini, tidak turun-turun nih rekomendasinya. Sementara lawannya itu sudah turun. Nah, makanya kalau PSI sih 4 kursi mungkin ya tinggal mungkin mencalonkan sendiri kan. Dari 20% jadi nggak mungkin mencalonkan sendiri. Nah, posisi media di masa seperti ini ya didorong bahwa karena apa? Agar jangan sampai misalkan nanti masyarakat tidak punya pilihan bahwa PDIP ya harus didorong untuk mengeluarkan calon. Nah, karena apa? Ini demokrasi kontestasi elektoral. Jadi demokrasi kontestasi itu ya harus ada yang dikonteskan gitu. Yang dikonteskan apa ya? Minimal 2 biar masyarakat ada pilihan. Nah, jangan sampai nanti demokrasi elektoral tapi nanti tiba-tiba pasangan calonnya tunggal. Ini kan tidak bagus. Calon tunggal kan kita tidak ada pilihan, masyarakat tidak ada pilihan. Nah, itu makanya peran media di sini ya selain untuk bahwa
pesta demokrasi harus meriah, pesta demokrasi harus hangat, pesta demokrasi harus agak panas-panas dikit, itu enggak apa-apa. Cuman bahwa fungsi kita jangan sampai itu menyeruak kemana-mana ya harus dibatasi. Nah itu boleh, tapi panas membara itu yang harus dijaga. Ya, terputus ya semuanya. Oke. Ya. Halo? Iya, halo Pak Mahmud. Oke, Ya, ya. baik. Nah, Pak Mahmud, ini tentang regulasi yang sudah ada. Lantas dari koridor pengawasannya sendiri atau yang benar-benar nanti akan terjun untuk melakukan controlling kepada media sendiri. Ini apakah sudah cukup dari komponen-komponen seperti PWI ataupun yang lainnya ya terkait dengan penyiaran juga dari penyiaran juga terutama untuk melakukan kontrol ya terhadap media agar bisa diketahui begitu apakah media tersebut sudah melakukan independensinya, sudah mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan atau ada yang melanggar. Ini bagaimana Pak Mahmud? Ya, ini sekali lagi bahwa saya mengacu sebenarnya jadi gini, di Pilkada 2018 itu ada yang namanya gugus tugas pengawasan pemilu. Nah, gugus tugas pengawasan pemilu ini anggotanya ada 4. Bukan. Oh, oke. Lain lagi ini, jadi gugus tugas pengawasan pemilu ini dibentuk pada Pilkada 2018 dari KPU, kemudian dari Bawaslu, kemudian dari Dewan Pers, dan yang keempat dari KPI. Oke. Nah, 4 lembaga ini yang pada Pak Mahmud, mohon maaf. Ya. Tadi terputus, boleh diulang gugus tugas pengawasan pemilu, komponennya KPI. Iya, 1 KPU. Kedua Bawaslu kedua. Wah, ini terputus ya. Bawaslu ya, oke. Iya. Ketiga dari Dewan Pers. Dan keempat KPI, Komisi Penyiaran. Nah, itu dulu di 2018 itu yang bersepakat itu ditandatangani, ada MOU-nya. MOU-nya itu ditandatangani pada waktu Hari Pers Nasional 9 Februari 2018. Itu disampaikan bahwa mereka yang akan untuk saling memperkuat pengawasan pemilu. Nah, posisinya bahwa kalau ada misalkan pers yang keliru, itu nanti jadi subjek hukumnya gini. Ya sekali lagi pada misalkan ada orang yang masang kampanye di luar jadwal di media. Pelakunya ini sebagai objek hukum Bawaslu, medianya bawa ke Dewan Pers. Nah, ini yang membedakan bahwa agar ini sinergi di tangan